Kita merupakan salah satu dari 6 kota yang mendapat pilot project dari Bank Dunia melalui Ditjen Bina Bangda Kemendagri. Jadi salah satu dari 6 kota. Dari jumlah seluruh kabupaten kota, 416 kabupaten kota, kita merupakan 6 daerah utama yang menjadi pilot project. Nah, ini kerja keras kita bersama, ya, bahwa kita udah bisa menunjukkan bahwa kota Pontianak bersih. Kenapa mereka pilih kota Pontianak? Karena kota Pontianak saat ini bersih, dan mereka lihat bahwa sampah boleh dikatakan hampir 100% terkelola. Keren habis, kota Pontianak telah menjadi bagian dari Local Service Delivery Improvement Project atau yang disingkat dengan LSDP. Tentu saja ini telah didukung oleh pemerintah pusat dan pastinya oleh bantuan Bank Dunia ya kawan-kawan. Nah, tujuannya adalah tak lain adalah bagaimana meningkatkan layanan pengelolaan sampah lokal ya, lokal khususnya di Kota Pontianak. Kota Pontianak bersama 5 kota lainnya di Indonesia, antara lain kota Malang, kemudian Palembang, Kendari, dan Kabupaten Lebak dan Toba. Ini menjadi salah satu lokasi lokus proyek ini ya, LSDP ini. Yang mana proyek LSDP ini menjadi suatu kesempatan dan peluang yang sangat besar dalam rangka membenahi sistem pengelolaan sampah khususnya di Kota Pontianak, yang diharapkan akan menjadi lebih baik dan terus menjadi program yang berkelanjutan ke depannya ya. Salah satu langkah besar yang dilakukan oleh Kota Pontianak adalah lagi sedang pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu atau yang kita singkat dengan TPST, yang terletak di TPST Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Bayangkan TPS ini akan mampu menampung dan mengolah sampah 350 sampai 400 ton per harinya. Mantap kan? Keren habis lah pokoknya kan. Sampah-sampah ini akan diolah menjadi bahan-bahan yang lebih produktif seperti gas metan, kemudian bahan bakar, kemudian pupuk organik. Kabarnya TPST ini akan beroperasional pada tahun 2025 sampai 2029. Tentu saja ini melewati beberapa tahapan ya yang harus dilalui, yaitu dengan melakukan uji kelayakan, analisis dampak lingkungan terlebih dahulu ya, sehingga ini bisa dilaksanakan secara baik. Begitu juga dengan kajian teknisnya. Nah, untuk masyarakat, mudah-mudahan nanti secara dampak sosial, mudah-mudahan masyarakat bisa mendukung ya program TPST ini yang ada di Kota Pontianak. Nah, kawan-kawan, selain TPST, Kota Pontianak juga telah melakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka untuk mengurangi volume sampah di Kota Pontianak, yaitu dengan meningkatkan peran dan volume baik itu secara quality dan kuantitas terhadap bank sampah. Nah, di Kota Pontianak ternyata telah berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, itu di Kota Pontianak terdapat 23 bank sampah yang tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Nah, salah satunya adalah bank sampah Katulistiwa yang merupakan bank sampah induk yang ada di Kota Pontianak. Ini merupakan bank sampah yang melakukan integrasi terhadap bank sampah unit maupun di bank sampah induk lainnya yang ada di Kota Pontianak untuk melakukan pengelolaan sampah selanjutnya ya. Bank sampah Katulistiwa ini resmi telah dioperasionalkan, diresmikan udah 3 tahun yang lalu ya, hampir 3 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2022. Lewat bank sampah ini diharapkan bisa menekan 30% volume sampah yang harian yang biasanya dibuang ke TPA, tempat pengelolaan sampah akhir ya, di Kota Pontianak. Itu sampah-sampah dikumpulkan kemudian diolah menjadi bahan yang lebih berguna seperti biji plastik, kemudian menjadi bahan baku para pengrajin ya,
khususnya pengrajin daur ulang, kemudian bisa diolah menjadi bahan-bahan lainnya seperti bahan bakar, gas metan dan sebagainya. Nah, ternyata sampah ini banyak manfaatnya dan bukan sampah, menjadi bahan baku dalam tanda kutip ya. Kemudian jenis sampah organik yang terkumpul di baik itu lewat bank sampah, kemudian di TPA, itu dikelola menjadi pupuk ya, pupuk kompos ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kelestarian lingkungan, pemanfaatan pupuk di taman-taman kota maupun di kebun-kebun yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Upaya-upaya inilah yang telah membuktikan bahwa pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang serius dan inovasi dan tentunya berkelanjutan ya, berkesinambungan, tidak hanya sesaat ya. Apalagi dengan dukungan Bank Dunia maupun sektor swasta ya, yang bisa ikut andil juga dalam hal mendukung proyek ini, dengan harapan ke depan Kota Pontianak bisa menjadi role model percontohan bagi kota-kota lainnya, khususnya yang ada di Kalimantan Barat dan umumnya, mudah-mudahan bisa menjadi contoh se-Indonesia ya, bahwa bisa Kota Pontianak yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat bisa menjadi contoh dalam hal pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Nah, itu info yang cukup menarik dan seru ya di Kota Pontianak. Gimana dengan kota-kota kita dan kota-kota kalian? Apakah juga memiliki hal yang serupa? Kemudian kalaupun teman-teman bisa komentar, kasih komen dan share ke media sosial teman-teman sekalian tentang info ini. Siapa tahu teman-teman juga tertarik ya untuk melakukan kepedulian ya, ikut peduli dalam hal pengelolaan sampah khususnya di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dengan melakukan menyampaikan informasi ini, saya Samfidia dengan ini melakukan undur diri terhadap teman-teman sekalian, dengan harapan podcast ini atau informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya warga Kota Pontianak. Sampai ketemu di episode atau tema-tema yang lain ya di channel Bank Sampah Maju Bahagia. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan di kali ini, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.